Tiba-tiba ada satu makhluk itu ngedatengin si kancil tersebut. Perwujudannya itu seperti manusia. Dan nggak kelihatan ya mukanya itu seperti apa. Tapi yang pasti badannya itu nggak hitam-hitam banget. Tapi rambutnya itu urakan dan tanpa busana sama sekali. Kayak orang ODGJ gitu kan. Tanpa busana sama sekali. Ngambil si kancil tersebut. Dan yang paling parah adalah si kancil itu dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang temennya Mamang nih. Dan ceritanya itu di zaman-zaman baheula. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita ngopi-ngopi. Dan jangan lupa nyebat. Dan sekarang gunung lagi banyak badai cuy. Gue ngeliat di beberapa postingan bahwa ya lagi musim angin. Dan kalian hati-hati. Dan sekarang juga di Jakarta tuh lagi sering banget hujan. Ya mau gimana ya, namanya juga musim susah ditebak. Dan kemarin yang main ke Indofest siapa aja di sini? Mungkin ada salah satu dari kalian yang main ke Indofest, sudah belanja apa aja? Coba kalian bisa komen di bawah sini nih cuy. Karena kalau Indofest itu kan salah satu event yang dimana ya lebarannya anak gunung lah. Ya walaupun nggak murah-murah banget, tapi menurut gua agak sedikit murah lah ketika ada event Indofest ini. Dan itu juga bagus ketika kalian 1 tahun nabung nanti ada Indofest baru kalian beli. Beli alat gunung itu nggak mesti yang harus prong beli gitu, tapi sabar, nyicil, nabung baru beli ya, walaupun kadang-kadang suka kepake juga gitu kan. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya nih cuy. Ceritanya itu dari temennya Mamang, kita sebut aja namanya itu Udin ya. Nah, si Udin ini pada masa itu adalah, ya ini cerita-cerita lama lah ya, di tahun 80-an. Jadi kan nggak kayak seperti sekarang ya. Sekarang tuh udah canggih, terus kendaraan udah banyak, dan kerjaan juga orang bisa jadi perantau, bisa ke Jakarta dan sebagainya. Nah, pada saat itu si Udin ini adalah buruh tani. Bisa dikatakan ya pekerjaan sehari-harinya adalah bertani, bercocok tanam gitu kan. Nah, ada satu momen di mana Udin ini disamper atau didatengin sama salah satu temennya. Kita sebut aja namanya Asep. Si Asep ini datang kan ke rumah si Udin ini. Din. Apaan? Kemarin gua denger lu semua lagi pada berburu ya, dan hasilnya juga lumayan banyak. Ya elah, padahal kemarin gue pengen banget ikut tuh, cuman ya ada halangan aja menurut pengakuan si Asep itu. Ya lumayan lah buat lauk-lauk di rumah gitu kan. Lu mau? Nih kalau mau. No, kebetulan tadi bini gue habis selesai masak, dia bilang gitu kan. Nggak mau, mendingan kita berburu lagi yuk, temenin gue, dia bilang gitu kan. Nah, kenapa alasannya si Asep ini pengen minta ditemenin? Karena dari sekiannya banyak orang yang suka berburu, cuman si Udin doang tipikal orang yang berani banget atau barbar cuy. Dalam arti barbar itu ya, si Udin ini kalau sendirian ke hutan yang bisa dikatakan angker atau wingit, ya dia mau gas-gas terus. Dan udah gitu juga orangnya orang koplak, dan salah satu jawara atau bisa dikatakan preman kampung lah. Tapi dalam arti preman kampung ini bukan orang yang suka nantangin orang berantem ya,
Dalam arti kalau ada yang berani macam-macam ke kampungnya, bikin ulah, bikin onat, nah si Udin ini orang yang paling duluan maju buat ngehantemin tuh orang gitu kan. Dan sampai akhirnya dalam obrolan si Asep ini ngajak si Udin, ya akhirnya Udin tuh mau, tapi dengan catatan ya udah kalau memang mau berburu, tapi selesai setelah gua dari kebun ya, dia bilang, atau enggak lu nyamper gua ke kebun, dia bilang gitu kan. Ya udah ayo dia bilang gas, dan kapan waktunya. Dan si Udin ini bilang lusa aja deh karena besok gua masih harus ke kebun gitu kan, masih ada urusan yang harus gua selesai di kebun. Ya udah mereka berdua setuju tuh, udah nentuin tanggal dan harinya gitu kan. Singkat cerita, si Asep ini berangkat ke kebunnya si Udin ini. Berangkat ke kebunnya, cuman pas sampai di kebunnya si Udin ini, si Udin itu nggak ada cuy. Di saungnya nggak ada, terus di kebunnya juga kagak ada, nyari muter-muter nggak ada, udah teriak-teriak juga kagak ada. Ya kemana ya nih bocah? Aduh, gua mau dari janjian juga, mungkin lagi belum datang atau gimana gitu kan. Ngerebah lah dia di sebuah saung, yaitu saungnya si Udin ini gitu kan. Ya tiap kebun pasti ada saungnya. Dia ngerebah karena memang kondisi pada saat itu cuacanya memang syahdu-syahdu gimana gitu, dipakai rebahan enak, anginnya sepoi-sepoi gitu kan. Pokoknya cocok banget dah buat nyantai-nyantai ngerebah. Dan saking asiknya ngerebah, nih bocah tiba-tiba ketiduran dan pules. Dan ketika bangun itu dalam kondisi sore hari, udah selesai bangun nih si Asep. Wah, dari situ pun ada si Udin kan. Udin tuh lagi ngopi, lagi ngudut aja kan. Be, udah bangun lu, pules banget tidur, kata si Udin. Udah yuk berangkat yuk, kata si Asep. Udin tuh langsung kayak nembalin kan, kayak berangkat kemana? Mau ngapain berangkat? Udah sore begini, lu juga tidur pules. Lah, sore? Iyalah udah sore. Lah terus gimana? Ya udah nginep aja di saung. Besok pagi-pagi kita berangkat langsung berburu. Ya elah, dia bilang. Lu ngapa kagak bangunin gua? Ya kan tadi kerjaan gue emang lagi banyak juga, dan lagian juga kan gue agak tega bangunin lu kelihatannya tuh pules banget. Ya udah dah kalau memang besok. Akhirnya sih Udin ini nanya, lu mau bekal kan? Bawa. Yaudah kita ngeliwat lah mereka ngeliwat. Di situ tuh mereka sambil ngobrol-ngobrol ya. Menurut dari si Asep ini kayak ngebuka satu obrolan yang dimana emang bener ya, ada satu rumor yang dimana di salah satu hutan dekat-dekat sini bahwa ada kayak siluman atau jelmaan kayak genderuwo gitu lah. Di situ pun si Udin tuh kayak itu mah cuma rumor doang, gue belum pernah ngeliat. Udahlah nggak usah dengerin rumor itu. Lagian juga sekalipun iya ya emang kenapa, sekalipun enggak juga emang kenapa gitu. Lagian udah nggak aneh kali di kampung kita kayak ada kayak gitu di hutan-hutan kita. Karena memang pada zaman itu tuh, atau bisa dikatakan ya tahun 70, tahun 80, tahun 60-an, masih banyak pelaku-pelaku spiritual yang dimana misalkan kayak hutan atau di bawah batu atau ada gua, itu tuh dipakai tempat bertapa, dipakai tempat untuk pesugihan. Ya niatnya entah untuk nambahin ilmu, entah untuk jadi kebal atau apapun, itu banyak banget pada zaman pada masa itu gitu kan. Jadi udah ngerasa nggak aneh. Dan menurut si Udin pun ya mereka mau ngelakuin juga, mau ngelakuin apapun terserah mereka, yang penting kagak ngusik gua dan kagak ngusik orang-orang terdekat gua. Menurut pengakuan si Udin pada saat itu gitu kan. Ya akhirnya mereka ngobrol panjang tuh di situ. Dan satu malam pun di saungnya si Udin ini udah terlewatkan. Dan singkat cerita, besoknya nih mereka tuh mulai trekking lah. Nah mulai trekking ini nggak kayak trekking gunung ya. Jadi mereka mulai start dari saungnya si Udin ini sekitaran jam 8 atau jam 9. Karena kalau pagi-pagi banget juga ya binatang juga nggak ada. Dan memang jadi gini, berburu pada masa itu adalah nggak yang tiap hari berburu sebetulnya. Jadi ada musim-musimannya yang dimana mungkin per 3 bulan sekali, ya secepat-cepatnya tuh per 1 bulan sekali. Jadi yang nggak tiap hari diburu. Dan biasanya mereka itu berburu kayak uncal. Uncal itu adalah kancil.
kalau nggak kasintu itu ayam hutan atau tupai atau care, musang gitu cuy, ya binatang-binatang kayak gitulah. Dan ada juga yang namanya berburu, kayak bagas. Biasanya kalau misalkan udah mau musim panen nih, bagas itu ya kadang-kadang suka suka ya makanin hasil panen dari atau dari tanaman-tanaman para petani ini cuy. Makanya suka diusir-usirin tuh. Nah, ketika mereka mulai berangkat ini ya mereka nyari-nyari kan. Mereka nyari-nyari sampai zuhur itu mereka belum yang namanya mendapatkan sebuah hasil. Mereka masih nggak patah semangat tuh, karena udah hal yang wajar lah, namanya juga berburu, apalagi cuman berdua kan. Ya santai-santai aja dapat hasil, ya paling sekitar 1 atau 2 udah ada gambarannya tuh. Dari mereka berdua pun nggak mungkin dapat hasil tangkapan yang lumayan cukup banyak kan. Nyari-nyari sampai akhirnya sekitaran jam 3 sore nih, mereka masih ngeluh, waduh kok agak dapet ya. Apa jangan-jangan lagi pada hijrah gitu kan? Apa pada ngumpet gara-gara kemarin udah selesai kita berburu gitu ya? Kita nggak ada yang tahu kan. Binatang juga pasti tahu lah kalau ada ancaman, apalagi ancamannya itu manusia gitu kan. Jadi ya bisa aja itu binatang-binatang pada ngumpet gitu. Aduh, tapi ya udahlah, kita cari sejam 2 jaman lagi mah. Lagian juga kan belum belum maghrib kan. Ya udah gas, nyari lagi tuh mereka. Nemu nih cuy, nemu kancil gitu kan, ditembak, jeder, kena sebetulnya. Dengan kondisi nggak langsung mati kan, jadi kayak ya dikejar, emang udah hal yang biasa lah. Jadi ditembak biasanya, terus si binatang ini kesakitan, terus dikejar gitu kan, dikejar terus. Mereka kehilangan jejak tuh. Waduh, di mana ya? Padahal ada nih bekas darahnya gitu kan. Wah, di mana nih? Nyari terus, mereka akhirnya agak sedikit masuk ke hutan yang memang lumayan cukup rimbun banget. Nah, sampailah di mana si Asep ini ngeliat si kancil ini tuh kayak kegeletak lemes cuy. Ya mungkin udah sekarat kali ya. Wah, Din, ada nih, sini. Diteriakin tuh kan, nyamperin si Udin ini. Oh iya, itu geblek malah masuk ke dalam lagi gitu kan. Yaudah yuk, samperin yuk, udah mau sore juga nih, udah mau maghrib juga gitu kan. Ambil itu langsung pulang deh, dia bilang. Ya udah ayo. Ketika mereka mau nyamperin cuy, mau ngedatengin, tiba-tiba ada satu makhluk itu ngedatengin si kancil tersebut. Perwujudannya itu seperti manusia, dan nggak kelihatan ya mukanya itu seperti apa. Tapi yang pasti badannya itu nggak hitam-hitam banget, tapi rambutnya itu urakan dan tanpa busana sama sekali, kayak orang ODGJ gitu kan, tanpa busana sama sekali. Ngambil si kancil tersebut, dan yang paling parah adalah si kancil itu dimakan cuy. Dimakan secara mentah-mentah, dengan kondisi si kancil itu sekarang belum pure yang udah mati juga gitu kan, dimakan. Wih, apaan tuh? Si Asep langsung kayak jiper nih. Waduh, apaan ya? Gue merinding lagi. Tapi itu orang kan, bukan demit gitu kan, menurut pengawas si Asep. Ya orang lah, lu lihat aja itu kakinya napak juga, dia bisa makan juga. Sejak kapan demit bisa makan? Dan langsung diteriakin sama si Udin, woi, buruan gua tuh, lu apain? Lepasin kagak? Begitu kan. Pertama cuy, si makhluk yang atau si manusia yang kayak ODGJ ini pas lagi makan itu cuek, terus aja ngegigit ya. Mulailah dideketin sama si Udin ini, sedangkan si Asep tuh kayak narik, udah nggak usah lah, yuk kita cabut. Tapi si Udin ini nggak terima, karena itu kan buruan mereka gitu kan. Enggak. Lagian juga cuma disosot apanya doang tuh, dikira kulit kancil, empuk kali. Nggak mungkin lah, maksudnya sekalipun bisa juga butuh effort banget untuk bisa gigit si daging kancil tersebut gitu kan. Enggak, samperin. Walaupun udah ditahan sama si Asep, tapi si Udin terus maju aja nih. Sedangkan si Asep ya karena udah tahu nih gelagat temennya nggak bisa dilarang, sampai akhirnya udah lah ngikut juga. Diteriakin terus tuh kan, sambil jalan tuh diteriakin terus sama si Udin ini, woi, udah, jangan makanin terus, itu jatah gua, itu buruan gua. Dan jaraknya mungkin sekitar beberapa meter.
si orang ini itu langsung nengok. Dan hal yang bikin serem adalah bola matanya itu hitam semua cuy. Dan dengan kondisi ininya tuh merah-merah darah dari si kancil tersebut gitu. Dan nyeringai. Di seringaiannya ini memang taringnya nggak terlalu panjang, tapi kayak kelihatan lah kalau dia tuh taringnya lebih panjang daripada manusia normal umumnya gitu kan. Di situ si Udin langsung agak mundur satu langkah. Wih, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Tiba-tiba kok nyeringainya serem gitu kan. Bahkan si Asep pun kayak, wah jangan-jangan ini adalah rumor yang dibicarakan para warga gitu kan. Wah kagak bisa, tapi selama ini manusia gua jabanin, kata si Udin itu. Udah lu diem aja. Nih lu pegangin bedil gua, dia bilang gitu kan. Lu pegangin, gua mau ngambil tuh buruan gua. Di situ kan si sosok makhluk ini atau orang yang seperti ODGJ ini tuh cuek kan. Jadi kayak makan lagi dan dideketin. Ketika jaraknya mungkin itu adalah jarak batas dari insting dari si ODGJ ini. Nengok lagi tuh ke si Udin. Dan si Udin pun kayak dipelototin balik. Apa lu melotot siniin? Pas udah mau deket, itu si makhluk atau si sosok ini tuh ngelepasin kancilnya dan loncat langsung ke arah si Udin, prak gitu kan. Dan itu tuh kayak disundul cuy pakai kepala. Bahkan si Udin ini sampai teriak gitu kan. Wah geblek gue diseruduk. Wah bikin gara-gara, belum tahu siapa gua kali, kata si Udin kan. Bangun lagi tuh, bangun dan gelutlah mereka berdua tuh cuy. Yang ternyata ketika gelut itu si Udin dapat sebuah luka cakaran yang dia tuh berpikiran kayak kok bisa. Ya memang sih manusia juga punya kuku dan bisa nyakar juga gitu kan. Tapi luka cakarannya itu beda cuy, kayak luka cakaran kucing. Kucing gimana sih? Kucing kan kukunya tuh lancip dan panjang gitu kan. Kalau manusia kan kalian tahu lah agak gede gitu kan. Wah sampai merah dan itu sampai ngeluarin darah gitu kan. Wah nggak bener nih. Di situ pun langsung lah si Udin ini bilang cabut. Cabut tuh mereka berdua langsung lari gara-gara kekalahan si Udin ini. Dan ketika cabut itu memang dengan kondisi ya si makhluk ini tuh mukanya tuh kayak marah dan kesel. Nah karena kenapa alasannya si Udin ini minta cabut? Karena si kancil ini itu udah direbut dan kabur gitu kan. Jadi takutnya nih manusia atau nih sosok tuh ngejar gitu kan. Terus lari sekencang-kencangnya mereka. Dan mereka tuh belum keluar hutan ya. Dan kondisi pada saat itu pun mungkin udah sekitaran 5:30. Mereka istirahat nih dan ngerasa bahwa mereka itu udah nggak dikejar lagi kan. Karena ngeliat ke belakang itu udah nggak ada. Si Asep ini bilang, wah geblek lo, ngapa sih lu nyari penyakit? Ngapa sih bukan diikhlasin aja? Si Udin itu kagak, enak aja main lepas-lepas. Lu lihat nih gue dicakar, bisa-bisanya gue dicakar kayak begini. Wah iya dong lu dicakar gitu kan. Terus gimana? Dan ketika lagi nanya terus gimana, Udin ini sadar bahwa tempat ketika mereka lagi ngeres itu tuh bisa dibilang kok bau. Baunya itu bisa dibilang kayak bau-bau bangkai gitu lah cuy. Kok bau sih? Udin ini langsung ngecek sekitar lah. Dan kagetnya si Udin, astagfirullahaladzim, ternyata tempat area mereka ngeres itu adalah bukan tempat yang kayak segundukan gitu bangkai semua, tapi ada beberapa bangkai cuy. Bangkai hewan, dan yang paling bikin serem adalah ada bangkai manusia. Dan si Asep itu langsung kayak dengkulnya tuh lemes, dia tuh langsung duduk. Dan bahkan lagi lemesnya duduk itu cuy, si Asep ini sampai muntah-muntah gara-gara bau dan ngeliat penampakan yang memang gak wajar banget. Udin tahu bahwa lokasi ini tuh wah udah nggak beres nih. Dan kelihatan si Asep juga gelagatnya tuh udah lemes gitu kan. Akhirnya kayak narik tangan si Asep kayak digusur, ayo cabut, nggak beres nih tempat. Dan baru mau keluar tuh dari area tersebut, Udin ngerasa bahwa dirinya itu lagi ditatap
atau lagi diawasi dengan banyak makhluk. Jadi kayak wah, Udin udah ngeliat sekitar kan, udah gak beres nih dalam hati si Udin. Tapi terus maksain tuh diseret si Asep ini, karena memang si Asep ini kakinya tuh udah lemes banget. Dia tuh pengen nyoba jalan, tapi memang gak bisa untuk dipaksakan. Akhirnya terus diseret, terus digusur. Nggak jauh sih, mungkin sekitaran 10 meter dari lokasi tersebut, agak sedikit ngeres. Ayo Pak, coba lu lawan rasa takut lu ini, lu bisa. Dan agak sedikit bisa nih cuy, tapi jalannya tuh masih pelan gitu kan. Gue coba, dia bilang gitu kan. Nah pas lagi mau nyoba jalan nih sama si Asep, dari belakang si Udin itu berasa ada yang nendang. Bukan berasa sih, tapi emang beneran ada yang nendang. Dan itu sampai tikus ruk cuy, jadi sampai ke depan gitu jatuh kan. Wah, siapa yang nendang gua? Dan pas dilihat, itu adalah sosok makhluk yang kayak sebelumnya, yang rebutan kancil itu cuy. Wah, lu lagi bayar aja nih. Di situ si Asep nih kayak udah mulai ketakutan. Dan kali ini perwujudan dari makhluk itu tuh benar-benar jauh. Entah kenapa bentuknya sama, mukanya sama, nggak ada yang beda sedikit pun. Tapi hawanya kali ini tuh benar-benar serem banget. Di situ pun si Udin udah nggak ada jalan pikiran lain kan, ngeluarin golok nih. Lu yang punya tempat ini, wah kalau lu nggak peduli dan sekarang gua keluarin nih golok gitu kan. Akhirnya si Udin itu berantem lagi cuy. Taktik tuh ada beberapa yang aneh menurut pengakuan si Udin. Ada beberapa goloknya itu yang sebenarnya kena badan atau ya bagian dari tubuh si sosok ini, tapi nggak ada sama sekali pun luka yang bisa ngegores tuh kulit. Dan Udin pun ngerasa kayak wah nggak beres nih. Ayo cabut dah mereka. Dengan kondisi bukan berarti si Udin ini nggak kenapa-napa ya, dia pun kena luka pukulan dan lain-lain gitu kan. Cabut lagi. Dan pada saat cabut ini si Udin ini sempat ngelemparin kancilnya, yang dimana kancilnya wah gara-gara nih kancil ya udah tuh kalau mau kancil gitu kan, yang penting gue bisa selamat. Cabut terus lari, dan mereka tuh akhirnya kemalaman tapi dengan kondisi mereka belum keluar dari hutan tersebut. Di situ pun si Asep udah kayak aduh, kita bisa keluar kagak ya dari hutan gitu kan. Si Udin udah tenang, santai aja, relax aja dulu, nggak usah takut, tenang selama masih ada gua, nggak usah ada yang ditakutin selama masuk hutan gitu kan. Lagian apaan sih yang ditakutin, kayak begituan doang mah ya elah, santai aja kali. Santai si Asep ini nyeletuk santai, no buktinya kalau kenapa-ngapa itu makhluk gitu kan. Udah biarin aja, tungguin aja apesnya, ntar juga ada apesnya kok. Udah, lu gak usah takut. Lagian juga kita orang-orang yang beriman kan, kita masih rajin sholat dan sebagainya. Tenang, nanti gue cari jalan keluarnya, masalah gak ada pintu makhluk. Udah, yang penting kita istirahat dulu. Gue mau ngecek dulu sekitar, dia bilang kan. Dicek nih, dengan kondisi mereka kan gak bawa penerangan cuy. Jadi ya cuman sebatas ya mata memandang aja. Tapi mereka itu udah keluar dari zona hutan yang rimbun atau lebat banget gitu kan. Aduh, susah juga ya malam begini. Kelihatan sih, tapi gue kagak tahu patokannya kita ada di mana. Gimana nanti aja dah, dia bilang. Udah yuk, nyari pohon yang gedean biar kita bisa berlindung, dia bilang gitu kan. Elah, kata si Asep tuh kan. Ngegembel lagi di hutan. Jalan tuh mereka nyari pohon yang agak gede, bisa di mana mereka untuk berlindung. Ya sementok-mentoknya mereka nggak bisa keluar, mereka nunggu pagi dulu lah. Kalau udah pagi kan udah gampang nyarinya gitu. Mereka nyari, ketemulah sama pohon caringin, pohon kiara gitu kan, yang gede banget. Nah ada tuh pohon kiara, dia bilang. Nah duduk di situ yuk. Ya udah yuk, tapi cek dulu ya. Iya, kata Udin. Sampailah mereka di pohon kiara ini, dan ketika sampai di pohon kiara, ternyata cuy, di pohon kiara ini bukan cuma mereka berdua doang. Tapi di atas pohon ini itu ada kuntilanak sama pocong lagi pada nangkring. Di situ Asep ya jangan di situ ke, di atas rame banget gitu kan, karena memang di atas ini kayak lagi tempat ajang nongkrongnya kunti sama pocong aja gitu cuy. Sedangkan si Udin mah elah kayak begitu no, biarin baik, udah kagak bakalan ngapa-ngapa. Lagi lu penakut banget sih jadi orang.
Percuma lu sering ikut berburu tukang ngaji juga masih takut sama yang begituan. Bukannya takut, agak minder dikit mah kagak apa-apa kali. Masalahnya nih, ya mau gimana ya, dipelototin sama demi segitu banyaknya, kan malu juga kita. Udah biarin aja cuek, yang penting kita bisa tidur sama bisa istirahat. Ya udah dah. Tapi ya si Asep kan mau gimana lagi, namanya juga udah takut dan dipelototin sama kuda sama pocong. Udin tuh udah nggak punya pilihan atau opsi lain. Kalau misalkan cabut dari tempat itu ya dia sendirian doang, sedangkan si Udin akan di situ sendiri kan. Nah si Asep ini nggak mau kalau jauh-jauh dari si Udin, jadi akhirnya ya udahlah mau nggak mau di sini gitu kan. Si Udin ini udah ngerejepin mata cuy, dia tuh udah kayak tidur aja gitu kan. Tapi si Asep kan udah nggak bisa tidur tuh, mana di atas berisik banget, kayak berasa ada paduan suara, tapi paduan suaranya serem-serem. Akhirnya kayak ngedekat lah atau nempel-nempel sama si Udin ini gitu kan. Ya Udin mah cuek-cuek aja, bodo amat. Dan dalam hati si Asep juga, aduh gue pengen bisa tidur, gue pengen bisa tidur, gue pengen bisa tidur, gue pengen bisa tidur. Coba ngejepin mata gini, tapi nggak bisa yang namanya untuk pules atau ya sepules-pulesnya tidur gitu. Ya kalau udah tidur kan bodo amat dah, di sebelah dia ada genderuwo kayak ada apa gitu kan. Dan karena memang dia nggak bisa tidur walaupun matanya udah dimeremin, kedengeran suara kayak langkah kaki. Dan di situ refleks takutnya macan gitu kan, atau babi hutan atau apa gitu. Dan ya takut makhluk sebelumnya itu datang lagi. Pas buka mata pelan-pelan nih kayak sayup-sayup, kedengeran kan kayak ada ranting yang diinjak. Dan yang kagetnya itu bukan apa yang dilihat, tapi si Udin itu langsung, yang tadinya ngerempah langsung sigap cuy. Dan si Udin ini langsung nengok ke si Asep dan kayak ngasih isyarat diem dan perhatiin. Si Asep langsung diem, langsung melek juga. Dan ternyata di situ tuh keluar makhluk yang sama seperti yang di awal, atau seperti yang rebutan soal kancil ini cuy. Itu jumlahnya itu ada sekitaran 3 orang atau 4 lah pada saat itu kan. Waduh, kata si Udin, bawa temen nih kita berdua, lu berani kagak berantem sama yang kayak begituan? Ya lu tau sendiri, gue berantem sama lu aja belum tentu menang. Lu aja tadi berantem sama dia orang kagak menang, apalagi gua bisa kelar gua di hutan ini. Dan lu tahu kan, tadi kita udah ngeliat bangkai manusia, dan itu kayaknya rumor-rumor yang menurut orang yang memang suka nggak bisa keluar dari hutan ini. Udah tenang, lu percaya sama gua, bisa kita keluar dari sini. Lah bangun yuk, kita hadepin nih 4 orang ini. Ya tapi kagak ada tapi. Ya di situ pun Asep ini kan kayak untuk membela diri aja kali ya, dan memang udah nggak ada opsi lain gitu kan. Ya udah dah, gelutin aja, digelutin tuh sama mereka berdua, 2 versus 3 atau 4 orang gitu kan. Gelut, dan ya memang si Udin pun nggak mampu atau nggak kuat, tapi dalam hati Udin tuh udah tahu bahwa ini sebenarnya manusia, cuman manusia yang memang belajar atau berguru di hutan ini, dan sampai akhirnya ya dia dapat ilmu mungkin gitu kan, tapi belum dalam arti sempurna banget nih, sebenarnya masih bisa untuk dilawan. Entah dapat kayak hidayah dari mana si Udin ini bisa tuh ngelawan, dan kayak bismillahirrahmanirrahim set, itu ngebacok 1 cuy. Itu kalau kena apa ya, kena goresan dari si goloknya ini, dan si Udin itu langsung kayak dapat piala gitu kan. Bisa gue lawan. Lu keluarin baik goloknya, udah lu tebas-tebas baik. Yang penting jangan bahas gua, dia bilang. Aman. Di situ kondisi si Udin itu tuh belur. Si Asep juga ya begitu juga, cuman sampai titik darah penghabisan lah pada intinya gitu kan. Dan taktik tuh berantem kagak kelar-kelar gitu kan. Yang ada tenaga mereka juga malah makin kekuras, dan ini tenaga makhluk malah makin kesini makin menjadi, dan intinya malah makin kuat gitu kan. Dan Udin udah ngerasa udah nggak bisa dilawan nih. Cabut yuk, lari.
Mereka berdua lari itu cuy, lari. Dan ternyata ketika mereka lari, yang awalnya ketika lari itu nggak pernah dikejar, tapi kali ini itu dikejar sama mereka semua. Karena pas ngeliat ke belakang, si Udin tuh kayak wah geblek dikejar nih. Dan si Udin tuh ngasih atau teriak ke si Asep, pokoknya lari sekencang-kencangnya. Iya iya, lari tuh mereka beriringan lari terus. Dan belum sempat keluar, mereka udah kecapean, mereka ngetes. Dengan nafas yang sedikit tersengal-sengal, mereka akhirnya ditendang lagi sama makhluk, lagi kondisi istirahat. Dan bahkan si Udin pun udah nggak kuat, bisa dikatakan aduh gue udah nggak kuat banget nih buat ngelawan. Tapi ya mau nggak mau itu kan cara mereka untuk membela diri. Dan kelihatan juga si Asep pun udah ngejoprak kayak pingsan gitu cuy, atau udah ngerebah, udah nggak bisa untuk bangun lagi. Waduh gimana ya. Di situ ada sebuah balokan. Itu tuh balokan itu benar-benar kayak penolong banget. Jadi si balokan ini tuh kayu mungkin sekitar 3 jari, dan itu refleks. Dia tuh kayak ngambil kayu itu dan disabetin ke makhluk-makhluk tersebut. Dan makhluk itu tuh langsung beda kayak waktu kena bekas golok, nggak yang terlalu sakit-sakit banget dan bahkan nggak keluar suara. Tapi ketika disabetin sama itu kayu, itu makhluk langsung tiba-tiba tuh kayak kesakitan parah gitu kan. Pokoknya kayak benar-benar kesakitan. Dan ketika udah ngerasa kesakitan, dan makhluk-makhluk ini pun kayak pergi menghindar untuk menjauh, dia tuh langsung, Udin ini langsung nolongin si Asep, langsung digendong kan. Dan refleks juga itu kayu tuh langsung dibuang gitu aja, yang penting nyelamatin temennya. Terus lari dan sampai akhirnya keluar tuh dari batas hutan dan perkebunan warga gitu kan. Terus lari dan pergilah ke kebunnya si Udin ini. Dan ketika sampai di kebunnya si Udin, langsung dimasukin ke saung. Dan dia tuh kaget juga, beberapa luka, ada luka cakaran di si Asep juga. Dan kelihatan si Asep ini juga masih sadar lah gitu kan, cuma pingsan aja. Diobatin dengan obat tradisional, apa yang tahu gitu, apa yang ada di otak si Udin ya udah diobatin aja gitu kan. Diobatin, dan si Udin pun ngerasa aduh muka gue kok sakit begini ya, anjir babak belur nih. Dan si Udin pun sesekali natap panjang ke arah hutan. Dan yang awalnya itu bola mata dari si makhluk itu tuh hitam, walaupun nggak tahu ya itu tuh memang dari makhluk itu apa bukan, tapi feeling dari si Udin itu adalah makhluk yang memang berantem sebelumnya sama mereka berdua. Yang awalnya kan hitam semua, tapi sekarang kok merah menyala abangku gitu kan. Waduh masih merhatiin, tapi kok nggak berani ke perkebunan ya, apa emang batas ya. Dan di situ Udin nggak ingat, anjir kayu yang kemarin, kayu yang tadi mana ya? Kayaknya tuh takut sama itu kayu. Wah jangan-jangan itu jimat atau barang sakti gitu kan. Wah geblek nih si Asep. Gara-gara gue nolongin si Asep, gue malah ngebuang tuh kayu. Ah bisa gue cari lagi udah amat, dia bilang gitu kan. Akhirnya Udin sama Asep itu istirahat lah. Dan singkatnya mereka tertidur, dan ya kayak lelap aja tidur di saung itu gitu kan, karena udah kecapean. Bangun lah mereka. Bangun, ketika bangun luka lebam mereka itu hilang seketika. Tapi luka cakaran itu nggak hilang sama sekali. Tapi luka lebam itu hilang, tapi luka cakaran itu nggak hilang sama sekali. Walaupun luka cakaran ini nggak blogoran darah, melainkan kayak gimana ya, kayak udah berbentuk orang langsung aja gitu kan. Mereka tuh langsung kayak heran dan kaget. Asep pun kayak kok bisa hilang sih luka gue yang di muka, perasaan gue babak belur dan lain-lain gitu kan. Iya ya, tapi udahlah gimana nanti. Akhirnya si Asep ini udah yuk, nggak usah berburu lagi, kita pulang aja ke rumah. Si Udin ini sebenarnya pengen pulang, tapi dia tuh kayak penasaran dengan balokan kayu, yang dimana gue ada sesuatu nih, gue pengen masuk ke hutan itu lagi karena gue mau ngambil sesuatu. Ngambil sesuatu apaan sih? Diceritain kan sama si Udin ini. Tapi si Asep ini kayak enggak, kita cabut. Lu kalau mau kesana sendirian dah, gue nunggu di saung aja. Elah si Udin pun nggak mau banyak cincong kan, dan dia pun nggak mau tuh. Akhirnya ya udahlah kita pulang. Pulanglah mereka. Dan ketika pulang ini sampai di rumah itu
Udin ini bilang lah ke beberapa temennya yang suka berburu untuk hati-hati untuk masuk hutan, dan ngasih unjuk juga tentang luka yang didapat sama si Udin sama si Asep ini. Dan disitu pun karena memang yang ngomongnya si Udin, mereka semua tuh percaya, dan memang selama mereka berburu kemarin pun mereka nggak nemuin yang namanya si makhluk tersebut gitu kan. Tapi takutnya apes atau gimana kan nggak ada yang tahu juga, dan si Udin pun nggak bisa ngasih tahu koordinasi lokasi titiknya itu bagian pada saat itu tuh di mana. Bisa dikatakan ya itu pas lagi apesnya mereka. Toh juga pas si Udin berburu kemarin itu adalah lingkungan atau dari ya zonanya nggak yang dalam banget masuk hutan gitu dan tahu banget. Tapi selama mereka berburu atau sering keluar masuk hutan ya memang nggak pernah ngeliat juga gitu. Jadi itu tuh kayak apes lah. Dan memang ketika udah ngasih tahu ke warga dan ada kegiatan berburu lagi, mereka memang nggak nemuin lagi itu tempat titik lokasi gitu kan. Jadi kayak yang ya udahlah, ya intinya takut apes saja gitu. Kenapa si Udin ini ngasih tahu? Dan si Udin pun udah keluar masuk hutan itu lagi, udah nggak ketemu lagi. Cuman si Udin ini berasumsi bahwa orang-orang yang masuk ini adalah orang-orang yang memang nyari sebuah kesaktian yang dimana ya titik tertingginya adalah ketika udah jadi berevolusi nih cuy, udah kayak Pokemon gitu kan, udah jadi kayak manusia bukan, demi juga bukan ya siluman lah. Dan dunianya pun udah bukan dunia manusia lagi ya, dunianya udah dunia goib yang dimana ya kalau ada yang berani ya intinya udah jadi kaki tangan demit lah gitu ya. Salah satunya ya buat nyesatin manusia gitu ya, supaya manusia mau minta lagi ke mereka, dan terus saja sirkulan setannya tuh seperti itu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan ya ceritanya sih menarik gitu kan, dan keren juga sih menurut gua. Dan gua tuh selalu nggak pernah bosen cuy buat ngedengerin cerita-cerita zaman baheula, karena menurut gua memang epic-epic dan seru-seru aja, gokil-gokil aja gitu. Terlepas dari kalian mau percaya atau enggak gitu, kayak menurut gua ya udahlah gitu. Dan ya memang pada saat zaman dulu tuh ya gua pun yang kelahiran tahun 93 nih, masih umuran kelas bukan kelas lah 5 tahun 6 tahun itu ketika tinggal di kampung. Ya orang yang masuk hutan tuh masih dibilang bisa dihitung pakai jari lah. Dan pakaiannya yang seingat-ingat gue itu adalah ya pakaiannya ya aneh-aneh ya. Ketika gue udah dewasa, dulu pakaiannya begini ya. Dan gue nanya sama orang tua dulu juga, ada yang beberapa bilang oh itu mungkin lagi berburu, oh mungkin itu lagi begini ya, kayak kurang lebih kayak begitulah. Dan segala sesuatu yang positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.